Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih Sobat Bimbel dan mahasiswa UT Surabaya? Mahasiswa Universitas Terbuka, sorry. Tak terasa hari ini sudah memasuki puasa hari ke-24 ya. Gimana nih puasanya, lancar nggak kira-kira? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Belum ada yang bolong berarti ya. Masih full semua. Bolong. Oke, sebelum kita mulai, ada kabar gembira nih untuk teman-teman peserta Open Class malam ini. Seperti yang kita tahu, Universitas Terbuka adalah universitas yang menerapkan sistem belajar mandiri, di mana dalam sistem ini tentu ada tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Faktanya, sekitar 70% mahasiswa UT belajar melalui skema tutorial online atau biasa kita sebut TON. Di skema ini, ada 3 sesi tugas dan 8 sesi diskusi, tanpa tatap muka secara langsung dengan tutor. Tutor memang memberikan penilaian terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa, tapi mereka tidak menjelaskan materi secara langsung kepada mahasiswa. Mahasiswa bisa bertanya kepada tutor, namun yang biasanya tutor itu tidak selalu aktif dalam membalas pertanyaan dari mahasiswa. Ya, Sobat Bimbel pasti udah tahu lah ya tantangan kuliah di UT yang seperti itu. Oke, tentu saja skema pembelajaran di UT ini sangat berbeda dengan universitas konvensional yang lainnya. Di UT, mahasiswa memang bisa memilih untuk mengikuti tutorial tatap muka, tapi biasanya ada syarat-syarat yang perlu dilengkapi oleh mahasiswa. Pertama, biasanya ada biaya tambahan 150.000 per mata kuliah. Dan biasanya juga ada jumlah minimal peserta untuk mengikuti kelas tatap muka tersebut. Nah, di Bimbel kelas online ini kita hadir sebagai solusi bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Kami siap membantu mahasiswa UT memahami materi dengan lebih mudah dan efektif. Dengan tutor yang profesional dan sistem pembelajaran yang fleksibel, Sobat Bimbel bisa belajar lebih nyaman dan tetap ada sesi tatap muka untuk mata kuliah tertentu. Dan yang lebih menarik lagi nih, ada spesial promo khusus untuk peserta Open Class malam hari ini. Promo spesialnya untuk paket SIPAS mulai dari 199.000 untuk seluruh mata kuliah. Dan untuk paket custom mulai dari 59.000 untuk per mata kuliah. Padahal sejak tanggal 23 Maret 2025 kemarin, harga bimbel sudah kembali normal. Tapi khusus untuk peserta Open Class malam ini, kalian berhak mendapatkan harga dengan promo spesial tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya ya. Link pendaftaran akan kami bagikan di fitur chat Zoom nantinya. Oke, sebelum kita mulai sesi belajar, saya punya pantun nih biar makin semangat belajarnya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Mari belajar dengan hati agar ilmu melekat abadi. Perkenalkan, saya Sherly Febrianti selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada malam hari ini. Malam ini kita akan belajar bersama Mas Erik Setiawan yang akan membawakan materi tentang langkah awal dan kiat sukses penyusunan karya ilmiah. Mas Erik Setiawan adalah tutor metode penelitian sosial dan karya ilmiah di Bimbel kelas online. Beliau merupakan lulusan Master of Education dari Korea National University of Education, serta sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Erik Setiawan. Halo Mas, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Sherly. Ya, gimana kabarnya Mas? Baik Mbak, salam kenal ya Mbak. Salam kenal. Oke Mas, apakah sudah siap?
memberikan tips dan trik untuk Sobat Bimbel dan mahasiswa UT dalam menghadapi penyusunan karya ilmiah? Sudah sangat siap, Mbak. Saya malah nunggu-nunggu nih. Mas Erik udah sangat siap sekali ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar dipersiapkan untuk Mas Erik Setiawan. Oke. Sebentar, Mbak. Ya. Oke, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Salam kenal ya, perkenalkan. Saya Erik Setiawan. Di sini nanti saya akan membantu teman-teman ya share tips and trik ketika menghadapi ujian mata kuliahnya yaitu Karil ya. Kalau boleh tahu di sini Karil itu semester terakhir atau ada yang di semester 5 atau 6? 7, Kak. 7 ya? biasanya. Oke, 7 ya berarti ini kan 2 semester terakhir ya. Iya. Betul. Apakah ada yang belum mendapatkan mata kuliah metode penelitian sosial atau semuanya sudah dapat? Belum. Belum ya. Belum, masih Nah, belum. nanti bagi yang belum mendapatkan mata kuliah MPS ya, mata pelajaran metode penelitian sosial, nanti kita akan belajar barengan ya, gitu sekali minum, sekali menyelam minum air gitu ya. Jadi nanti tugasnya di MPS bisa sekaligus nanti menjadi tugas di Karil gitu ya. Jadi satu tugas bisa selesai untuk 2 mata kuliah gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini sebelum saya mulai, ada yang sudah prepare belum, teman-teman? Ada yang sudah prepare, kayak baca-baca jurnal, baca buku, terus sudah ngulik-ngulik Karil itu apa, formatnya apa gitu nggak? Boleh share nggak? Boleh sharing pengalaman nggak? Tes ombak. Ada beberapa yang sudah japri aku ya, teman-teman. Beberapa sudah dibalas juga. Gimana? Ada sharingnya? Nggak, 1 menit aja. Sharing sebelum kita memulai pelajaran inti. Nggak ada ya, chat juga boleh loh. Saya udah pernah belajar, Kak. Sudah pernah belajar. Tapi sudah Halo, ini. Kak. Ya, tadi siapa yang boleh ini dong tim administrator. Iya, Kak. Ya, Kak Nandiva ya, Kak Nandiva. Ya, boleh sharing-sharing dong sudah belajar apa gitu. Kalau kemarin saya kan jurusan PG PAUD ya. PG PAUD. Iya, PG PAUD itu adalah ini ya, keguruan ya iya, untuk TK. preschool ya. Iya. Heeh. Sebelumnya tuh udah belajar di semester 7 itu tentang apa ya, teknik penulisan karya ilmiah. Heeh. Nah, terus habis itu udah dikasih tahu sama dosennya tentang apa sih namanya, urutannya, Iya. terus cara pengambilan judulnya. Tapi kalau PG PAUD itu bedanya kan kita pakainya ada namanya penelitian langsung gitu loh, Kak. Kayak apa ya, PKM lah namanya. PKM itu Nah, apa kepanjangannya? pemantapan kemampuan mengajar. Karena kan kalau PG PAUD kan itu harus ngajar Harus dulu, Kak. praktik dulu ya. Ya. Ya, tapi kalau itu jadi kita sesuai penelitiannya. Jadi kan kita kalau PG PAUD emang harus udah ngajar gitu. Nah, Ya. kita disuruh penelitian berapa minggu, baru di situ disamakan dengan karya ilmiahnya. Oh, bagus dong. Iya, Itu jadi kita mungkin ngambil teorinya itu dari cuman beberapa buku doang, Kak. Jadi kita ngambil karya ilmiahnya itu sesuai sama penelitian kita, bukan baca-baca jurnal. Paling itu cuma referensi kayak pengertiannya, teorinya, metodenya apa gitu. ya bagus sih. Itu kebetulan saya kan juga jurusan education ya, dan penelitian Ya, education itu kalau di study field kayak gitu ya untuk mengajar majority dia kualitatif gitu ya, which is kalau kualitatif
itu nanti lumayan agak panjang ya waktunya ya butuhnya. Karena nanti dikejar waktu, nanti kualitatifnya nggak usah yang kompleks-kompleks, yang penting selesai ya. Ya. Udah bagus sih, udah. Nanti malah bagus ya ketika nanti ambil datanya itu langsung data observe di lapangan, Iya, sekali betul. nanti wawancara gitu ya. Jadi Mm-mm. saling menyelam minum air gitu ya dapatnya. Oke, Ya. bagus ya. Ya. Udah on the Makasih, track. Kak. Baik teman-teman, tadi kan aku beberapa udah cek ombak tuh dan udah ada yang japri untuk mengenai judul. Oke, sebenarnya bagus teman-teman ya nanti ketika karir kalian sudah persiapkan, jadi sudah ancang-ancang. Namun sebelum apa ya memulai dan ancang-ancang, ada baiknya saya memberikan sedikit ini ya guidance langkah-langkahnya supaya nanti on the track gitu ya, supaya nanti tidak dua kali ya teman-teman dan lebih mudah gitu ya. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Erik Setiawan. Dulu saya kuliahnya di STAN ya teman-teman ya, jurusan accounting eh, dan ambil S2-nya di Korea Selatan. Jurusannya adalah Global Education Leadership. Fokusnya di comparative study. Nah, nanti teman-teman kalau jurusannya nanti kan majority di sini di UT ya, yang tahun lalu itu manajemen, kemudian accounting. Nah, karena kebetulan saya juga paham accounting ya, paham manajemen, kemudian saya juga tahu research method, dan nanti akan lebih mudah gitu ya kalau saya mengomentari. Misal tahun kemarin tuh ada analisis laporan keuangan gitu. Saya tahu itu laporan keuangannya salah kalau analisis itu. Saya tahu sekali gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian ikut kelas karir di bimbel ini itu semacam combo gitu ya, di mana nanti research metodenya dapat, kemudian substansinya juga dapat gitu. Nah, judul malam ini tuh Karil, siapa takut gitu ya? Siapa yang di sini takut deg-degan sama Karil, takut nggak lulus? Raise hand dong. Siapa Enggak di sini yang takut. takut? Ayo, siapa yang takut? Enggak kan? Aku Nggak takut ya aku Kak badannya. takut banget. Serius takut Saya apa Kak yang ditakutkan? belum. Oh, Saya takut bentar. Aku mau survei nih yang takut. Apa yang dilakukan di awal-awal ketika menyusun karir? Kan kalian bingung nih, masih blank. Pasti kalian rasanya adalah pening ya. Siapa yang nggak pening di sini? Pasti pening semua ya. Pening nggak jelas, tiba-tiba ada rasa mual, ada tiba-tiba wajahnya kambuh kayak atau nggak jelas tiba-tiba panas gitu. Siapa ayo? Kemudian ada yang bertapa mau nyari ide, tapi idenya nggak keluar-keluar gitu ya. Ada yang tiba-tiba eh, di WA pacarnya nggak dibalas-balas, baper, akhirnya nangis sampai nangis, stres gitu ya. Tahu-tahu stres, scroll video TikTok, scroll video YouTube, short video, kemudian IG yang nggak jelas gitu ya. Siapa yang di sini? Nah, jika kalian mengalami tanda-tanda tersebut, artinya kalian sudah mengalami sindrom ketakutan ketika menghadapi karir gitu ya. Coba aku cek di sini siapa ya? Berapa orang nih? Lumayan banyak ya. Nah, nanti teman-teman nih ada Halimah, ada siapa lagi nih tadi bagian segala macam. Ada Pina, semuanya kok Raisen ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya kalau mau ada Karil, nanti kita harus hadapi ya karena mau nggak mau ini adalah makanan kalian ya ibarat makanan kalian untuk membekali hidup di masa depan. Tuh. Nah, di malam hari ini gitu ya, nanti kita akan membahas yang pertama adalah langkah-langkah menghadapi cobaan karir itu kayak apa sih langkah-langkahnya gitu. Kemudian bagaimana nanti ketika menyusun karir itu kita on the track gitu ya. On the track artinya sudah benar sesuai dengan format karirnya yang ada di UT dan kita akan memberikan share beberapa trik untuk manajemen waktunya gitu. Dan sekaligus bagaimana nanti cara mencari referensinya gitu ya, jurnal-jurnalnya atau bukunya. Nah, ayo teman-teman, ini yang aku tuliskan di sini itu siapa yang mengalami ini yang menjadi problemnya. Yang pertama,
sebelum kalian meneliti itu ya, aku kasih tips. Semua peneliti itu wajib memahami materi sekaligus atau topik-topik yang akan diteliti. Gitu ya. Kalau mau research tentang accounting, fokus on syariah, accounting syariah. Kemudian fokus on penerapan basis akuntansi akrual, penerapan basis cash basis. Kemudian misalkan itu kalian juga harus paham apa yang namanya accounting accrual accounting. Kemudian misalkan cash basis accounting. Kalau mau manajemen harus paham tentang time value of money gitu-gitu ya. Tentang manajemen keuangan. Jadi kalian harus paham dulu gitu. Nah, beberapa ini saya rangkum beberapa pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa ya kalau ketika menghadapi karir. Yang pertama, saya jamin kalian 100% tidak tahu materi yang akan diteliti gitu ya. Jadi masih blank gitu ya. Benar-benar aku tahu ManQ gitu ya. Aku pernah belajar akuntansi tapi aku nggak tahu apa yang mau aku teliti gitu. Mau ManQ audit, mau apa gitu nggak tahu kan. Habis itu blank, menentukan alur berpikir. Aku mau nulis apa, paragrafnya gimana, terus idenya apa, latar belakangnya apa, landasan teorinya apa, metodenya apa, nol, masih kosong. Tuh. Terus formatnya juga nggak tahu nih, yang paling parah 3 tuh. Format di UT aja yang notabene adalah universitas kalian, blank, nol, kosong. Tuh. Kemudian tidak tahu metode penelitian gitu ya. Ini bagi yang sudah pernah dapat mata kuliah metode penelitian sosial, tolong dibaca Mas lagi ya. Atau jangan-jangan ketika waktu mata pelajaran kalian bengong. Dan nanti yang belum mendapat mata kuliah MPS gitu ya, nanti kalian bisa belajar bareng itu sekaligus untuk menyelesaikan karir tugas-tugas karir gitu. Dan ini yang parah nih, terkait dengan kebiasaan males baca gitu ya nih, aku gedein males baca, maunya instan. Dan aku yakin dari 100% peserta di sini memakai AI gitu ya, tetapi banyak yang isinya kosong gitu. Nanti di awal-awal itu adalah cobaan saya gitu ya. Kenapa cobaan saya? Nanti kalian pasti tanya judul ke saya, ke Dosping, terus kirim latar belakang, dan saya baca isinya semuanya nggak ada isinya gitu. Nah, itu saya yakin gitu ya, ketika menjadi pengajar, ketika saya jadi dosen, membaca tulisan kalian, saya pasti tahu itu pakai AI atau enggak, itu udah kelihatan banget itu. Jadi, tolong ini mulai sekarang dibudayakan untuk membaca paling enggak satu hari itu 1 jam gitu ya, untuk paling enggak 1 jurnal lah sehari itu. Kemudian terakhir ini yang masalah yang out of control nih, dicuakin Dosping gitu ya tadi, Mbak MC-nya tadi telah men-state juga ya. Nanti ketika di tengah-tengah tiba-tiba nge-WA Dosping, dicuekin gitu ya. Nanti giliran ketika besoknya deadline tiba-tiba tolong judulnya diganti ini gitu ya, atau enggak tolong metode penelitiannya diganti ini, tolong ini pertanyaan penelitiannya masih kurang gitu, tiba-tiba kayak gitu gitu itu. Jadi itu beberapa problem gitu ya. Dan karir yang bagus teman-teman itu karir yang topiknya sempit ya, dan selesai tepat waktu. Kalian hanya dikasih waktu 3 bulan gitu ya. Dan saya yakin sebagian besar di sini itu beberapa juga ada pekerjaan gitu ya, misalkan siang bekerja, malam ikut kuliah atau sebaliknya gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan nih waktunya, sekaligus topiknya jangan yang luas-luas gitu ya. Jangan seolah-olah kalian dengan karir ini tuh dapat menyelesaikan permasalahan hidup di dunia ini. Permasalahan misalkan ekonomi yang sekarang lagi turun, kalian bisa menyelesaikannya dengan karir kalian. No, itu adalah bunuh diri gitu ya. Jadi tolong itu nanti di problem ini di renungi kembali gitu ya. Bagaimana nanti cara menelorkan judul karir yang
bagus. Nah, langkahnya gimana ya teman-teman ya untuk awal-awal solusi yang tadi ya, problemnya tadi. Nah, misalkan tidak tahu materi yang mau diteliti gitu ya, kemudian dicoikin dosbing, kemudian blank menentukan alur berpikir, nggak tahu, malas baca, maunya instan pakai AI gitu ya. Nah, ingat, untuk memahami semua itu, kalian kalau ini standar dosen saya ya dulu ya, yang saya akan turunkan ke kalian ya, bahwasanya kalian wajib minim ketika sebelum research itu baca 40 referensi gitu ya. Kalau misalkan jurnal ya 40 jurnal atau buku minimal 2 lah gitu ya. Untuk bisa apa ya, paling nggak ada gambaran gitu ya, mau meneliti tentang apa gitu, terus apa yang uh, akan dituangkan dalam tulisan gitu, kalian akan tahu gitu dengan sendirinya gitu ya, dengan automatically. Jadi kalau kalian nanya saya, misalkan judulnya apa, sudah oke atau belum? Kalau kalian aku tanya udah baca jurnal belum, baru 5, ya itu wajar kalau isinya masih kosong gitu ya ibaratnya ya. Jadi ini kalian ini tips dari saya, ini 40 jurnal. Ini berlaku untuk semuanya ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian boleh tanya nih senior-senior kalian yang sudah lulus di kelas-kelas saya gitu ya. Kayak Mbak Vivi gitu. Dulu saya minta gitu ya 40 jurnal gitu untuk mau meneliti tentang motivasi gitu ya. Karena motivasi itu tidak gampang gitu. Nah, teman-teman, bagi yang belum mendapatkan mata kuliah apa ya, MPS ya, metode penelitian sosial. Nah, ini aku kasih beberapa sedikit contekan gitu ya. Jadi nanti ketika di Karil, kalau kalian bengong tidak tahu apa metode penelitian, itu sebenarnya ada 2 garis besar, tetapi sebenarnya ada 4 ya. Research paradigm itu ada 4. Cuma di sini aku kasih kalian kan istilahnya belajar ya, sama-sama belajar gitu. Aku kasih 2 dulu deh yang itu common gitu ya untuk para mahasiswa sarjana gitu. Yang pertama itu kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, untuk kuantitatif itu ada beberapa ya, macamnya banyak, tapi di sini sumbernya karena dulu saya kuliahnya education dan itu termasuk ilmu sosial ya education, nanti di MPS ada jenis-jenisnya. Nah, itu eh, ada beberapa contoh gitu ya, penelitian terkait dengan kualitatif dan kualitatif. Contohnya yang pertama, untuk kuantitatif itu ya berbau angka, contohnya adalah eksperimen, di mana eksperimen itu percobaan misalkan ilmiah, tidak percobaan ilmiah tidak apa-apa gitu ya, misalkan kalian membuat sesuatu treatment gitu ya, misalkan tadi yang tentang education ya, di PAUD education misal tentang murid gitu ya, misalkan murid yang diberikan treatment, misal ada briefing sebelum ujian gitu ya, kelas A di briefing ujian, kelas B tidak di briefing ujian. Nah, ternyata hasilnya lebih bagusan mana gitu ya, oh ternyata lebih bagus yang di briefing gitu ya, atau oh ternyata sama-sama tidak bagus. Nah, itu contoh salah satu eksperimental gitu ya. Jadi ada treatment treatment tertentu gitu ya dalam suatu percobaan ilmiah. Nah, kemudian yang kedua ada kausal komparatif, di mana kalian itu nanti akan mencari hubungan sebab akibat gitu ya, dan perbandingan suatu populasi ya. Misalkan tentang penelitian yang membandingkan tingkat stres karyawan gitu ya, yang bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor gitu. Itu misalkan ya studi komparatif tuh kayak gitu, contoh aja ini. Kemudian kalian
akan menghubungkan suatu korelasi gitu ya. Biasanya kalau korelasi itu biasanya diregres gitu ya, atau memakai correlation correlation eksperimen gitu. Misalkan memakai contohnya di sini pasti kalau yang namanya kuantitatif ada variabel independen, variabel dependen, dan biasanya ada yang dibuat tetap atau kontrol ya untuk mengetahui apakah ada keterkaitan atau korelasi gitu ya teman-teman. Nah, contohnya misalkan ya untuk penelitian tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan gitu ya. Ini contoh saja yang judulnya common gitu ya, tapi jangan dicontoh letter luck. Ini saya hanya contoh bagaimana nanti kalian memahami dengan mudah tentang jenis penelitian yang jenisnya pendekatannya korelasi gitu ya. Oh, ternyata misalkan setelah saya meneliti terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan gitu ya. Misalkan pendidikan SMA penghasilannya 10 juta sebulan. Yang sarjana pendidikannya hasilnya adalah 20 juta. Oh, ternyata lebih tinggi yang sarjana gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian deskriptif atau survei, dan di sini biasanya memakai statistik sederhana yang menggunakan mean atau rata-rata, median, nilai tengah, kemudian modus, kemudian range gitu ya, maksimum, minimum, kemudian variability gitu-gitu. Jadi nanti kalian akan mengumpulkan sesuatu data kuantitatif yang dideskripsikan dalam bentuk statistik deskriptif gitu ya. Misalkan kayak survei kepuasan pelanggan gitu boleh. Ini ada pertanyaan nih. Izin tanya Mas, ini ada pertanyaan ya. Kebetulan saya ambil studi kasus di kantor saya dan niatnya mau nyebar kuesioner. Tapi di kantor saya ini hanya ada 10 pegawai. Kira-kira apakah boleh? Nah, ini jenis penelitiannya apa dulu dan apa yang mau diteliti gitu. Kalau kuantitatif ya, namanya kuantitatif itu generalisasi ya. Artinya apa? Kalian itu mengambil suatu data yang besar, masif gitu, kemudian di-generate gitu ya. Oh, ini ternyata hasil penelitiannya seperti ini. Kalau 10 orang dan ketika saya menjadi dosennya atau dosbingnya, jelas itu totally sangat kurang gitu ya, sangat kurang. Tapi kalau kualitatif, misalkan kalian mau ambil misalkan study case gitu, kejadian di lapangan, nah itu cukup 2 responden, 3 responden, tetapi mewakili keterwakilan, tetapi tidak boleh kalian misalkan nyebar kuesioner memakai mereka yang ngetik ya, karena yang namanya kualitatif itu metodenya ya interview gitu-gitu, mengumpulkan data lapangan, yang mengumpulkan si penulis langsung gitu, bukan yang nulis itu adalah narasumbernya gitu ya. Tuh, jadi ini sangat tergantung dengan jenis penelitiannya gitu ya. Tidak serta-merta ini cukup atau enggak. Jadi kamu harus melihat ininya dulu, apa namanya, judulnya. Kalau kualitatif, kalau misalkan hanya 10 orang, kantornya ya boleh-boleh saja sih. Tuh, nggak apa-apa sih. Asalkan apa namanya, dia benar-benar sedikit tetapi deep gitu ya. Ibarat kayak gali sumur itu kecil sumurnya tapi dalam gitu. Tuh, kalau kualitatif macamnya kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum aku mengejar selanjutnya? Yang kuantitatif dulu deh. Ini kan kualitatif belum nih. Boleh langsung di chat aja 2 pertanyaan sebelum aku lanjut ke kuali. Atau raise hand Mbak Vivi. Boleh kan raise hand 2 orang. Aku kasih Oke, kesempatan 2 orang. silakan yang Yang mau kuanti. bertanya. Open cam, open mic ya. Bu, Pulanah Putri, Ayo silahkan langsung gas. silakan.
Ya, halo. Selamat malam, Kak. Selamat Eh, malam. Sebentar, saya nggak bisa open cam. Ya, ya, oke, nggak Kak. apa-apa. Jadi, eh, ya, gini. Waktu Metopen semester kemarin itu kan kebetulan dapat apa dosennya, tutornya itu agak enakan. Cuman saya masih ragu soal judulnya. Nah, ini kan kebetulan saya mau ganti ganti topik gitu ya. Karena kan katanya Mas Eri kan harus baca 40 jurnal, yang nggak harus tapi sebanyak mungkin kan. Iya. Nah, itu kebetulan saya itu udah nyicil judulnya itu ya lumayan, nggak sampai 40 tapi udah lumayan gitu. Tapi saya itu ambil dua topik antara digital marketing sama SDM. Nah, kalau SDM-nya itu, nah ini soal kuantitatif itu di deskriptif dan survei atau survei. Nah, kebetulan itu kalau yang di Metopen kemarin itu kan di SDM-nya ya. Nah, tadi kan nggak boleh ya kalau kuantitatif cuman katakanlah 10 responden. Nah, makanya itu saya masih bingung kalau misalnya mau ambil yang waktu di Metopen sama yang mau besok tak ajuin gitu loh, Mas. Nah, berarti kalau bingung ya sama topiknya gitu ya, Iya, berarti bacanya kurang gitu. iya, tapi Ketika kalau kalau kalian mau ambil gitu ya, mau ambil misalkan riset nih, aku juga sering riset kan. Aku pun juga bingung mengalami seperti kalian gitu. Aduh, aku mau ngapain, aku tulis apa gitu. Judul tuh sebenarnya belakangan aja gitu. Yang penting kalian mau yang mau dipecahkan masalahnya itu apa? Misal nih, kayak tadi kan tentang SDM kan. Nah, iya, apa yang SDM yang mau diteliti gitu? Tentang apa? iya. Hmm, iya. Masih Kebetulan meraba atau gimana? kebetulan kan gini Kak. Aku kan orang tua saya kan punya usaha itu bengkel. Tapi bengkel AC mobil itu kan lumayan banyak. Nah, untuk yang mau tak ambil yang di deskriptif itu tentang survei layanannya. Kayak misalnya di WA Boomer Kak atau Booking kayak gitu. Itu tuh masih agak tricky di surveinya tuh gimana, apakah aman-aman aja gitu loh. Masih Kalau bingung. misalkan survei pelanggan, yang disurvei ya pelanggannya dong. Itu berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya saya ambil Ya nggak datanya apa-apa, kan oh yang membuat datanya kan kamu kan. iya Misalkan membuat kuesioner tentang survei kepuasan pelanggan satu. Misalkan saya merasa puas ketika dilayani gitu. Terus customer service-nya cepat tanggap 1 sampai 5 misalkan begitu. Ya boleh-boleh aja gitu. Dan iya untuk kalau survei eh, pelanggan ya pasti pelanggan kan banyak ya. Minim iya 50 gitu. oh Minimal minimnya 50. minim 50 sampai 100 lah. Oh Dan berarti kalau bisa itu surveinya langsung atau gimana? Data primer atau sudah ada gitu. Kalau yang primer, kalau misalkan sudah ada ya time series dari tahun ke tahun. Kalau belum ada ya ini ambil 1 tahun aja gitu. Kalau misalkan kuantitatif boleh sih dideskripsikan kayak gitu, nggak apa-apa sih. oke oke Kak. Sambil nanti baca lagi ya terkait dengan penelitian tadi ya, teori kepuasan pelanggan ya. Biasanya kalau kepuasan pelanggan itu teorinya pakai teori ini kayak Kaplan gitu ya, Norton gitu ya. Eh, apa namanya? Balance scorecard gitu-gitu. Itu gimana Kak, boleh Ya, itu dijelasin lagi Kak? ya baca dulu deh balance scorecard Norton gitu ya. Oh ya, Ya, gitu. Kak. Oke. Makasih Mas Eri. Oke, yang lain satu lagi. Silahkan ada lagi yang mau bertanya langsung ke Mas Erik sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Aku hitung sampai 3 nih. Atau di chat ya nih. Kak, Ada yang aku di chat. bingung untuk cari referensi. Oke, nanti kalau yang bingung, kita jelaskan di belakang ya. Ada kok.
topiknya. Metode responden untuk kualitatif untuk kuantitatif minimal. Nah, ingat untuk minimal kuantitatif itu tidak serta-merta seenak jidat, misalkan dosennya minta 150 itu. Enggak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ada rumusnya untuk menghitung minimum sampelnya berapa gitu ya. Kalau populasi tidak diketahui, populasinya kan tidak diketahui, biasanya itu nanti ada rumusnya juga. Kalau misalkan populasi yang diketahui, nah itu juga ada rumus minimumnya gitu ya. Ada pakai rumusnya Hare et al. Segala macam gitu banyak. Silahkan nanti dicari dan di MPS juga ada gitu ya. Tolong nanti dipelajari lagi. Di chat ada yang nanya lagi, Mas Erik. Pengolahan hasil kuesioner harus menggunakan aplikasi atau bisa berdasarkan analisis manual? Ya Soal tergantung datamu gitu ya. Kalau datamu sama ngolahmu pakai regres ya harus pakai aplikasi. Kalau nggak pakai regres cuma ini aja ya gampang pakai Excel gitu. Tergantung jenis penelitian mau kalau korelasi ya harus pakai aplikasi. Kalau deskriptif kan pakai Excel juga bisa sih. Itu ya tergantung ya. Semuanya sangat tergantung dengan jenis data dan jenis penelitiannya gitu ya. Oke, aku mengajak ke kualitatif ya sekarang. Nah, sebenarnya kualitatif itu banyak macamnya gitu ya. Berdasarkan nanti ada di buku, misalkan pakai John Creswell, kemudian ada bukunya yang di sini pakai Tomal gitu ya. Kemudian ada lagi pakai bukunya siapa? Miles Haberman gitu-gitu banyak. Nah, itu macamnya banyak dan di sini ada beberapa ya contoh metode kualitatif: historical, ethnography, phenomenology, and culture. Kemudian sama case studies. Kalau historis itu biasanya kalian kan tahu nggak penelitian tentang antropologi, sosiologi, kemudian antropologi ya maaf yang historik itu sejarah. Itu metodenya apa? Mereka menggunakan metode kualitatif teman-teman. Mereka dan itu paling lebih susah daripada kuantitatif. Kuantitatif mah gampang. Ada angka, ada survei, ada data, diolah, statistik beres. Coba siapa yang pernah meneliti zaman purbakala gitu ya, Aristoteles, kemudian zaman sejarah gitu-gitu. Misalkan sejarah tentang pendidikan di Indonesia. Susah teman-teman untuk menghubungkan itu. Misalkan zaman sejarah mulai datangnya eh, Belanda datang, sebelum di Belanda itu apakah sudah ada pendidikan gitu kan belum, ini susah gitu. Bagaimana cara membuktikannya ilmiah itu jadi susah, lebih susah kualitatif. Etno, oh apalagi etno. Etno itu mengkaji budaya dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat gitu ya. Jadi mereka meneliti tentang tradisi dan nilai-nilai adat masyarakat, misalkan suku Dayak atau misalkan kenapa kok di misalkan ya ada sistem patrialisme di Korea Selatan misalkan begitu. Nah, kenapa kok ada itu? Nah, itulah tugas peneliti. Bagaimana cara membuktikannya, kenapanya. Nah, itu sangat susah teman-teman. Kita harus menarik ke belakang, kita harus menjadi satu bagian dari komunitas itu, mempelajari budayanya gimana, kok sampai muncul patrialisme gitu sih. Jadi ini lebih susah. Dan aku yakin kalian nggak akan mengambil dua-duanya ini, mempersulit diri. Kemudian fenomenologik dan culture. Kalau fenomenologik itu biasanya didahului dengan fenomena ya. Misalkan kayak kalian di sini ada fenomena misalkan ya kabur aja dulu gitu kan. Gitu. Nah, kalian sebenarnya bagus kalau meneliti tentang fenomena kabur aja dulu di generasi Z. Apalagi misalkan yang kalian hashtag yang kalian teliti itu misalkan generasi Z yang istilahnya fresh graduate tetapi belum bekerja atau proses mencari pekerjaan. Nah, itu bagus sebenarnya. Cuma kalian nanti bunuh diri karena pasti membutuhkan waktu yang lama gitu. Misalkan butuh wawancara, butuh dokumen, butuh
pengamatan, observasi gitu-gitu. Dan biasanya yang paling mudah ada study case gitu ya, menggali secara mendalam mengenai suatu kasus atau proyek gitu ya. Misalkan proses adaptasi pegawai kantor selama pandemi COVID gitu ya. Kayak, oh ternyata ini di kantorku itu COVID sama nggak COVID sama aja gitu ya. Ternyata eh, kinerjanya tetap aja. Misal penghasilan, misalkan penghasilan kantor atau penjualan kantor itu tetap, kemudian budaya kerjanya malah tambah bagus, tidak ada yang rumpi, tidak ada yang saling sikut gitu. Ketika ada COVID-19 pada WFH, sebenarnya ada hubungannya, ada ini enggak sih, problemnya enggak sih? Oh ternyata, nah itu bisa dilakukan dengan metode kualitatif study case gitu. Itu sih yang perlu kalian ketahui gitu ya, metode kualitatif itu banyak gitu dan lebih susah gitu kalau mau riset beneran. Ini ada pertanyaan, kalau menentukan metode kuantitatif atau kualitatif dari mana ya? Kalau pendidikan matematika masih bingung mau menentukan yang mana gitu. Nah itu tergantung ya, karena pendidikan education ya, apalagi itu education yang eksak ya. Tergantung nanti kamu mengambil mata kuliah apa gitu. Biasanya kan di matematika kan beda ya. Kalau di pendidikan, kemudian di manajemen, kemudian akuntansi, itu ya terkait akuntansi, terkait manajemen, pendidikan terkait education. Nah, ini harusnya matematika ambilnya yang kuantitatif gitu ya. Ambilnya yang misalkan kayak kalau di UT pendidikan itu education ya, berarti pendidikan matematika ya. Boleh sebenarnya gelarnya kan nanti SPD kan. Nah, kamu nanti ambilnya yang ambilnya skripsi tentang pendidikan gitu, terutama pendidikan matematika. Itu banyak jurnalnya gitu. Aku dulu belajar itu ribuan, puluhan ribu jurnal tentang pendidikan matematika gitu ya. Untuk menentukannya ya tergantung kamu mau pertanyaan penelitiannya kayak apa gitu. Jadi baca dulu ya. Sebelum ini kamu baca dulu. Kalau jurusan manajemen lebih rekomen pilih kualitatif atau apa? Nah, ini pertanyaan juga yang ini muncul. Semuanya itu bisa gitu ya. Makanan misalkan nasi, kamu mau dijadikan bubur, boleh. Nasi, ibarat bubur tuh kualitatif kan, juga enak. Mau dijadikan nasi goreng, kualitatif juga enak, bisa saja. Jadi tergantung dengan apa yang kamu mau makan gitu ibaratnya. Penelitian itu ibarat kayak mau makan ayam, mau kamu rebus bisa, mau kamu kukus bisa, mau kamu goreng atau bakar juga bisa gitu. Jadi tergantung dengan jenis apa yang kamu mau teliti, tergantung kamu tuh mau meneliti apa gitu. Metode mengikuti. Oke ya. Kalau pemilihan metode jelas tidak mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi itu adalah alur berpikir tadi, kemudian novelty-nya gitu ya. Kalau saya ya, kalau nilai sebuah research itu pasti novelty-nya, kemudian alur berpikirnya, itu konklusinya, gitu-gitu sih. Semua penelitian bagus. Oke, satu lagi nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya. Silakan yang mau nanya. Satu pertanyaan, open mic. Jadwal kuliah 3 minggu lagi, jadi apa yang mesti dipersiapkan untuk menghadapi karil? Karena aku masih buta tentang karil, Kak. Iya, bentar, sabar di belakang. Ada lagi nggak? Ini aku kasih beberapa pendekatan penelitian tadi loh. Yang ini, tuh judulnya adalah bengong, apa tidak tahu metode penelitian, bengong pas mapel MPS tuh pada bengong atau dulu nggak masuk gitu ya. Tuh, ini aja recalling gitu. Hmm. Kayak boleh lanjut ya, Mas Erik. Lanjut saya. Nah, teman-teman, nih bagi yang tidak tahu format UT ini yang aku mention tadi,
tidak tahu format Karil UT atau ini yang tadi nanya nih. Nanya Kak, apa yang perlu dipersiapkan? Masih buta. Lihat dulu. Kamu lihat dulu modul UT-nya dulu. Nih sekarang tak kasih tahu. Kamu masuk ke ini apa websitenya UT ya Mbak ya. Misalkan Tuton atau apa gitu masuk, baca dulu modulnya gitu kan. Nah, habis itu lihat dulu. Karil kan outputnya adalah Karil kan. Nah, harus tahu formatnya kayak apa. Judul, nulis identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, kerangka berpikirnya gimana, hasil dan pembahasan, simulan, daftar peserta. Udah ini dulu deh. Kalau yang paling malas dah ini paling minim dah. Udah nih paling minim kalian harus tahu ini siapa nih yang nanya nih yang angka 9208 nih. Tuh. Nah, ini kalau misalnya modulnya nggak tahu, nanti dikasih modul kan Mbak Via dari sini kan? Atau bahan ajar dari saya itu. Nanti itu dilihat dulu nih. Gak usah takut, ini udah tuh di screen cap boleh. Nih, harus tahu dulu format karilnya. Jadi nanti teman-teman, bagi yang belum tahu, kalian nanti akan disuruh membuat karil jumlahnya itu 7 sampai 12 halaman gitu ya. Ingat, itu gampang banget 7 sampai 12 halaman. Biasanya kalau skripsi beneran itu berpuluh-puluh. Dulu zaman saya D3 itu skripsi saya halamannya ada 60-an. Ya, sekitar 60-an. Tidak termasuk transkrip ya, itu 60. Terus isinya apa, Kak? Nah, isinya itu adalah nanti tuh abstrak sangat tergantung dengan isi ya. Jadi abstrak itu nanti paling belakang. Nah, abstrak itu kan paling belakang, jadi kalian harus yang paling wajib adalah membuat pendahuluannya dulu, gitu ya. Pendahuluan itu nanti kalian membuat 2 halaman. Kalau pendahuluannya udah beres, sudah jadi, itu semacam 60% penelitian kalian udah selesai gitu. Nah, kenapa Mas? Gitu ya. Jadi kalian udah tahu apa yang mau diteliti, tahu apa yang mau dipecahkan dari hasil penelitian, metode belakangan hasil itu mengikuti gitu ya. Yang penting tahu dulu untuk pendahuluan. Nah, untuk membuat pendahuluan yang bagus gimana Mas? Tadi baca berapa jurnalnya? 40. Minimal. Mbak Vivi dulu pernah ya aku minta ya minimal 40 Ya, ya Mbak. betul. Ya. Tuh, minimal 40. Aku yakin gitu ya. Seenggak-enggaknya kalian itu nggak paham dengan jurnalnya. Pasti dah ada insight dari 40 jurnal. Nggak mungkin enggak gitu. Tuh ya. Jadi baca dulu 40 jurnal. Itu paling nggak baca dulu deh. Nah, untuk cara membacanya gimana nanti tak kasih tahu dah. Tuh ya. Nah, yang kedua metode. Nanti metode sama kajian teori itu cukup nanti semacam 1 halaman aja cukup gitu ya. 1 halaman. Dan nanti untuk hasil dan pembahasan ini adalah inti dari penelitian kalian. Jadi harus banyak nih. 4 halaman dan simpulan cukup 1 halaman gitu ya. Di sini sampai di sini paham ya? Tidak ada. Jadi nanti tidak ada yang bilang aku nggak tahu format kalian ini udah aku kasih tahu nih. Ya ini di modul UT karya ilmiah ada juga halaman 40. Oke, ya udah bagus. Ini udah ada yang pernah baca gitu. Kak, kan kita harus sering baca referensi jurnal ilmiah sebagai acuan ini. Sebagai acuan kita membuat karil atau untuk mengetahui langkah-langkahnya seperti metode apa yang harus digunakan. Maksudnya apa ya nih? Ini untuk Kayak mengetahui metode yang apa? untuk menentukan kualitatif dan kuantitatifnya itu deh Mas, kayak yang dimaksud sama Kak Selvia. Oh, kalau metode tadi ya udah aku jawab kan, tergantung dengan apa yang mau diteliti gitu. Nah, untuk format jurnalnya bebas ya untuk Sinta. Kalian kan masih belajar nih. Cari jurnal yang kalau bisa ya. Kalau aku
pasti yang jurnal internasional ya. Kalaupun kalau yang jurnal dalam negeri pasti yang cintanya 3 ke atas gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau kalian masih belajar masih bebas lah. Yang penting terakreditasi, bukan jurnal yang bodong gitu ya. Jurnal bodong gimana? Ya pokoknya kalau jurnal bodong tidak apa ya istilahnya, tidak ada ISSN-nya gitu ya, tidak ada logo number ISSN-nya. Adakah format mengetahui mengenai daftar isi kalau di UT? Ya itu kan format ini ya di UT ya. Kalau daftar isi pasti ada lah namanya ini. Cuma sepemahaman saya selama ini tidak ada deh kayaknya yang format ini ya. Daftar isi yang nggak ada ya Mbak ya. Kan cuma 7 halaman, 12 halaman Daftar sudah. pustaka kali mungkin ya, Mbak, yang Kalau dimaksud daftar ini. pustaka wajib ya. Iya, Mbak Oktaviana, mungkin daftar pustaka ya, Mbak. Kalau daftar pustaka, ya pasti ada formatnya. Nanti dikasih tahu Mas Erik. Untuk menentukan judul baru, nanti metodenya apa ya? Tadi baca dulu jurnalnya, apa yang mau diteliti, bikin dulu pendahuluannya dulu deh. Pendahuluannya dulu bikin, baru nanti judul akan mengikuti gitu ya. Misalkan saya nih sekarang sedang ada penelitian nih, terus terang, judul aku tuh belum ada ide gitu ya. Yang penting aku ada ide, misalkan saya akan meneliti tentang role modeling di level middle management gitu. Dah, aku cari jurnalnya itu dulu gitu. Nah, setelah aku dapat jurnalnya, aku baca dulu sampai aku juga bingung gitu ya, sampai aku nggak paham. Oh, habis itu nanti pasti ada insight gitu ya. Pertanyaan penelitian, karena dari penelitian itu harus ada yang namanya pertanyaan penelitian tuh. Apa yang harus dipecahkan. Dah, itu aku membuat satu itu dulu, kemudian pendahuluannya, baru judulnya gitu ya. Judul itu mengikuti. Jangan khawatir judul itu gampang. Kalau kalian submit jurnal segala macam, judul itu mengikuti. Oke ya, sampai sini aman ya. Jangan tanya judul dulu. Ini ada yang nanya, kayak misalkan sudah punya konsepnya, penelitian di tempat kerja, apakah nanti dengan hal itu akan nyambung dengan konsep yang saya temui? Gitu. Ini maksudnya apa ya? Masih ya dibaca dulu ya ininya ya, apa yang mau diteliti, terus konsepnya apa, itu teorinya apa, dibaca dulu lagi. Judul itu akan tuh Mbak Eka nih, judul itu akan otomatis muncul setelah kita paham apa yang kita teliti metodenya. Kuncinya baca banyak jurnal dulu. Tuh, bener tuh. Tuh Mbak Eka tuh. Mbak Eka lagi off cam atau on cam, Mbak? Boleh sharing sedikit, Mbak, 1 menit. Ini dikasih teman-teman dulu pengalaman-pengalaman apa yang pernah aku sarankan ke Mbak Eka gitu ya. Silakan, Mbak. Yang baru nyampe kampung, ya kampung halaman. Malam Mas Erik. Malam, Mbak. Rumahku Sehat dekat selalu. masjid, Mas. Jadi suaranya ada orang tadarus Jelas kok kan. aman. Em, untuk sharing ya, sebenarnya gini Mas, kalau dari pengalamanku sih karena aku kan dulu ikut kelas Mas Erik itu kan 1 semester sebelum aku terjaring karir. Jadi dari semester 6 aku udah ikut kelasnya Mas Erik. Jadi kuncinya di situ. Jadi dari semester 6 itu aku udah tahu kira-kira sebenarnya apa sih kiatnya. Yang pertama kita harus lakukan sebelum kita memulai untuk membuat karya ilmiah. Disitulah Mas Erik dulu, bahkan dulu Mas Erik bukan ngasih minimal 40 jurnal. Dulu Mas Erik bilang 45 jurnal minimal. Waktu itu langsung shock. Akhirnya baca, akhirnya caranya tuh aku cari di Google, cari di Google Scholar itu, di Sinta, di manapun pokoknya intinya cari aja karena aku dari prodi akuntansi, jurnal tentang jurnal dengan tema akuntansi. Ketik aja di situ kayak gitu. Udah deh nanti pasti muncul banyak jurnal, kita baca-baca semua. Bahkan dulu tuh aku sempat yang namanya mau neliti tentang audit.
Terus aku terus dari banyak jurnal yang aku baca total lebih dari 60 jurnal itu aku sampai punya yang namanya mau neliti tentang audit yaitu tentang fraud, terus mau neliti tentang teori akuntansi. Banyak sekali itu otomatis semuanya muncul di sini tuh, banyak konsep muncul. Terus akhirnya aku cari tuh mana sih yang kiranya paling paling praktis, yang paling bisa aku teliti di mana aku tuh nggak harus banyak effort banget ya kan karena apa aku kan di sini aku juga masih masa pengobatan terus aku juga kerja segala macam jadinya aku punya anak jadi di situ kita sesuaikan sama diri kita sendiri sebelum kita menentukan judulnya kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang mau kita teliti sebenarnya apa sih yang menarik apa sih yang bisa kita jalani karena apa karir itu jangka waktunya kan nggak panjang ya Mas ya cuman 3 bulan lah maksimal itu dari UT. Jadi kita harus cari nih gimana sih yang paling praktis dan sesuai dengan diri kita. Nah, di situ baru dah aku ambil kayaknya dari semua jurnal tuh aku mau ngambil tema ini deh. Dan waktu itu aku mengambil tema tentang SAK, standar akuntansi keuangan. Di situ baru deh aku cari tuh. Jadi dari situ dari semua jurnal 60 sekitar 60 jurnal itu aku dapat satu tema. Tema doang nih. Jadi temanya tuh bukan judul, bukan tema doang. Tema apa sih poin yang pengen aku teliti. Baru di situ setelah aku dapat baru di situ aku cari jurnal tentang SAK. Banyak jurnal dari SAK itu aku kembangin lagi kira-kira apa yang mau aku dalamin. Baru nanti aku lihat oh metode kayaknya dari semua jurnal aku mau pakai metode ini deh. Dari situ baru pasti aku bikin kerangka pikirannya dulu. Kerangkanya itu kerangka karya ilmiah itu pendahuluannya kira-kira jelasin tentang apa, terus rumusan masalahnya itu apa aja poin yang mau aku teliti di situ, yang mau aku dapetin di situ. Nah, habis itu pasti judulnya itu pasti muncul setelah kita bikin kerangkanya itu setelah kita bikin rumusan masalah. Intinya kuncinya sebenarnya tuh di rumusannya itu. Karena di rumusan itu kan berisi tujuan dari penelitian kita gitu. Udah itu sih Mas. Siap, terima kasih Mbak Eka atas sharingnya tuh. Mbak Eka itu oke banget dulu ini ya rajin. Kemudian kalau ikut kelas gitu ya, Mbak Eka itu selalu ikut, dibela-belain gitu ya. Dan beneran gitu ya dari effortnya Mbak Eka itu bagus hasilnya dan langsung approve lulus ya Mbak ya. Nilaiku Bahkan 99 bahkan Mas. mau di ini loh, Perfect. mau diposting ya Mbak ya, jurnalnya itu ya Mbak ya, kalau nggak salah Iya, deh. waktu itu Minta sama dosen pembimbingnya. disuruh Almost posting perfect. lah. Dan kebetulan kan SAK juga dulu aku juga ini ya paham kan tentang accounting sedikit-dikit lah Iya. membantu Mbak Eka gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu ya yang Mbak Eka share. Jadi nanti untuk judul nggak usah khawatir gitu ya. Yang pertama kalian tuh ya baca dulu tadi ya minim 40 dah gitu. Atau 45 atau 60 tadi Mbak Eka malah 60 jurnal luar biasa. Terus habis itu bikin pendahuluan bikin pertanyaan penelitian dulu, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dipecahkan. Dah, bikin 2 halaman itu dulu deh pendahuluan. Baru kalau sudah tuh judul automatically itu akan muncul di benak kalian tuh. Kalau mau nanya judul debat sama saya, ya aku juga nggak bisa ngedebat orang itu penelitian kalian. Aku juga nggak tahu kalian udah baca atau belum. Kalau nanti aku suruh minta judul ganti gitu kan, ternyata aku juga belum cari referensi gitu kan, aku juga nggak bisa kayak gitu. Jadi itu apa namanya yang disarankan Mbak Eka gitu ya, ya itu memang semua peneliti kayak gitu gitu ya. Nah ini ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Eka ya sharingnya ya. Kemudian izin nanya mengenai pendahuluan itu tips and triknya nggak mas soal susunannya. Nah nanti untuk pendahuluan tadi kalian bikin dulu pertanyaan penelitiannya dulu ya. Pertanyaan penelitian. Kemudian pendahuluan itu kayak semacam piramida terbalik gitu. Piramida terbalik ini. Piramida terbalik. Ada anonet nggak ya di sini? Ya misalkan piramida terbalik. Set.
Nah, ini gambarnya. Nah, ini kelihatan ya, maaf ya, ini pakai ini. Misalkan di sini tentang tadi pakai SAK gitu ya, pakai SAK UMKM gitu, Mbak Eka. Pasti di sini Mbak Eka ngomongin apa itu SAK gitu ya. SAK itu apa? Kan? Penerapannya gimana? Gimana? Gimana penerapannya saat ini? Gimana penerapannya saat ini? Misalkan itu gambarannya gini. Nah, terus problemnya apa? Nah, di sini kalau mau ini novelty atau temuan baru yang akan kalian teliti itu apa gitu. Apa yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian yang lain gitu. Baru nanti terakhir rumusan masalah ini pertanyaan penelitian. Udah, kan ini udah ngerucut nih misalkan. Pertanyaan penelitian. Sampai sini bisa diterima ya. Nah, tentang contoh bagaimana cara membuat pendahuluan yang bagus gitu ya. Dia mulai dari umum dulu, agak mengerucut lagi, sampai terakhir itu kita statement, oh ternyata SAK itu yang ada di kabupaten, misalkan di kota UMKM, di UMKM yang ada di kota Rungkut, misalkan begitu. Kabupaten Rungkut, Kecamatan Rungkut, misalkan. Oh ternyata ada masalah nih gitu. Jadi aku harus mau meneliti ini gitu. Contoh caranya dalam menentukan bagaimana cara membuat pendahuluan yang bagus. Kemudian Kak baca jurnalnya itu ada websitenya, ketik jurnal apa tentang manajemen Google Scholar. Ya nanti jurnal. Nah sekarang nih di UT ini gitu ya akan ada 8 minggu ya, betul ya Mbak Vivi ya, 8 minggu ya, 8 minggu untuk kegiatan karir ini gitu ya, untuk menyelesaikan kegiatan karir. Dan di dalam 8 minggu itu akan ada beberapa kegiatan gitu ya, terutama tugas ya, tugas. Ada tuton nanti ya, tuton dari website atau dari dosen pembimbing gitu ya. Nah ini saya cuplik yang tugas-tugas yang akan kalian kerjakan gitu ya, tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Misal di UT itu akan ada 5 tugas gitu ya dalam satu semester di Karil. Yang pertama, tugas 1 itu nanti akan membuat judul, membuat 10 referensi, dan akan membuat kerangka tulisan. Nih, tadi yang teman-teman mau yang tanya, ini persiapan karir gimana, kemudian harus aku bagaimana. Dah, yang penting yang pertama tadi apa? Tahu dulu formatnya karir yang ada di UT. Yang kedua, baca jurnal yang banyak. Yang ketiga, nih kerjakan gitu ya, kerjakan dan tuangkan di tugas 1 gitu. Di tugas 1 dituangkan gitu. Buat yang pertama, tipsnya adalah pertanyaan penelitian. Jadi jangan ke judul dulu, jangan ke abstraksi dulu, tapi bikin dulu pertanyaan penelitian gitu ya. Nah, pertanyaan penelitian itu dari mana saya tadi ya, baca jurnal yang banyak, bikin pendahuluan, latar belakang, dan nanti kerangka itu akan mengikuti gitu ya. Dan di sini biasanya kalian disuruh membuat judul, kemudian membuat 10 referensi gitu ya. Dari berapa jurnal atau dari buku gitu, disuruh referensi judulnya apa, kemudian isinya apa aja, metodenya apa aja, kemudian problemnya apa, variabelnya apa, terus kesimpulannya apa gitu sih biasanya kan. Itu.
Itu yang tugas 1. Yang tugas 2 nanti disuruh perbaikan tugas 1. Nah, kalau tugas 2 saranku, setelah kalian kan dapat 2 halaman di atas gitu kan, dapat 3 halaman lagi, nambah lagi gitu ya. Ditambah 1 halaman terkait dengan kajian teori dan metode penelitian gitu. Tambah lagi di tugas 2 disempurnakan, tambah lagi. Nah, nanti di tugas 3 kalian tuh mau nggak mau di minggu ke-4 gitu ya, minggu 4 sama ke-5 gitu ya. Minggu 4, 5, 4, 5, 6 lah, 4, 5, 6. Paling enggak karena sudah ada yang namanya pembahasan gitu ya. Sehingga di minggu ini kalian tuh sudah kayak semacam 90% jadi gitu. Di minggu kedua terakhir tinggal cek plagiarisme, dan minggu terakhir itu kalian sudah selesai semuanya gitu ya. Jadi ini tips dari aku gitu. Kemarin dosen murid-muridku kayak gitu. Ntar aku izin minum dulu. Dan lumayan gitu ya, yang yaitu rajin on the track gitu ya selesai gitu. Nah, ada lagi yang menangis gitu ya. Dulu juga banyak juga, Mas, emang muridnya Mas Erik dulu on time ya enggak gitu ya. Sampai aku itu tanya Mbak Vivi, sampai aku mention di grup ngomel-ngomel, terus yang ngomel bukan dospiknya, malah aku yang ngomel-ngomel. Terus aku baca satu-satu, malah akunya juga ini ya, melihat bacaannya juga masih apa nggak ada isinya gitu. Akhirnya kan ngomel-ngomel ya, padahal udah di akhir-akhir, kenapa nggak sebelum-sebelumnya gitu sih itu. Jadi tipsku adalah sejak tugas 1 tuh mulai dicicil gitu teman-teman. Dan nanti ada yang misalkan teman kalian ada yang baru bergabung dengan kelasku gitu ya, nanti ini pasti ketinggalan gitu, jauh banget ketinggalannya, tuh kelihatannya jauh banget gitu ya. Itu mungkin Mbak Vivi ada ini nggak tambahan gitu ya dari ini time management dari UT gitu Mbak Vivi? Kalau aku sih pengen nyampein gini Mas, ini kan kalian beruntung banget gitu. Sebelum dimulainya pembelajaran di UT, kalian sudah dapat tips dan trik lebih awal. Jadi udah tahu nih timeline-nya apa-apa aja sih, step-stepnya apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu kan ya. Jadi sebelum nanti dimulainya pembelajaran, pas mulainya pembelajaran kalian tuh udah bisa mempersiapkan gitu loh. Jadi persiapan-persiapannya udah ada, yang tadi Mas Erik bilang, pendahuluannya dibuat dulu gitu, jangan fokus di judul. Jadi pendahuluannya dibuat dulu, nanti judul akan mengikuti gitu. Karena nanti secara teknis di lapangan pada saat nanti karil ini dimulai, itu akan banyak permasalahan yang aku bilang tricky itu. Entah dosen pembimbingnya ntar nggak bisa dihubungi, tiba-tiba kalian disuruh ubah judul. Jadi tinggal waktu 1 bulan, ada kejadian 1 bulan lagi mau berakhir karil, itu disuruh ubah judul. Judul berubah artinya isinya akan berubah kan. Nah, jadi kalau bisa dari sekarang dimantapkan, ikut kelas karil dari awal sampai akhir. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Erik, boleh ditanyakan melalui grup. Terus kita juga akan ada Zoom ya Mas tiap minggu. Jadi bisa tanya langsung ke Mas Erik, jangan sungkan untuk nanya. Jangan malu untuk nanya. Jadi apapun kalian boleh tanya. Yang penting rajin datang di Zoom. Itu aja ya. Itu aja sih kalau dari aku Mas. Ya, terima Ini kasih Mbak Vivi. Nah, itu yang penting rajin ya Mbak ya. Yang rajin ikut Zoom ya selamat gitu ya ketika karil. Kalau yang nggak rajin kadang datang, kadang enggak ya wassalamualaikum. Malah ada yang 3 sesi sebelum Zoom berakhir, pertemuan ke-6 ya. Harusnya udah dapat itu ya, karil ke-3 gitu, ke-3 ke-4 dia yang lain udah pada cek plagiarisme. Dia ya. masih belum memulai untuk ininya, masih aku disuruh ngoreksi
pendahuluan pertanyaan penelitian ya akhirnya ini udah aku omel-omelin juga gitu ya. Yang omel-omelin nggak dosennya dia, malah aku yang omel-omelin itu sih. Lebih ke situ karena ya aku ini ya sebagai mahasiswa aku juga pernah ya jadi mahasiswa gitu. Dan kalau misalkan yang menentukan lulus tidaknya kan kita sendiri gitu ya. Siapa sih yang akan menyelamatkan diri kita gitu ya ketika kayak gini? Nggak ada. Ya diri kita sendiri gitu ya yang akan harus memulainya gitu. Sehingga ya kalian harus sebagai mahasiswa yang dewasa harusnya udah tahu time management ini gitu kan dicicil lebih bagus gitu. Pokoknya harus rajin ya, harus aktif. Karena kalau sama dosen pembimbing belum tentu bisa tanya jawab terus-terusan. Nanti pada saat Ya, bimbingan kalian tuh ada batas waktunya, paling cuma 5 menit, habis itu ganti lagi dengan apa mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Jadi kalau di sini kalian boleh tanya bebas, apa aja boleh ditanyain. Ke Mbak Eka boleh, ke aku boleh, ke Mas Erik boleh gitu. Nah, satu lagi aku mau ingetin, Mas Erik ini kan punya pekerjaan utama ya. Jadi kejadian dari semester yang sebelum-sebelumnya, Mas Erik itu sehari mungkin bisa nerima 50 orang lebih yang konsultasi melalui WA. Itulah kenapa Mas Erik lebih suka, aku juga lebih suka gitu kalau misalnya hadir di Zoom, nanya langsung di Zoom. Jadi komunikasi dua arah, tektokannya cepet gitu kan. Kalau misalnya di WA, Mas Erik masih kerja, terus udah gitu udah ada WA yang masuk, belum tentu bisa langsung bales. Nah, pas pulang sampai mau tidur lagi, belum tentu kebales semua gitu. Makanya itu harus rajin datang di Zoom. Malah waktu kemarin-kemarin kita yang ini nih ya Mas ya, ayo dong hadir di Zoom dong gitu. Malah kita yang aku yang ngajakin absennya satu-satu ya. Kita ya Mbak yang absen satu-satu ya Mbak Vivi. satu. Jadi kalian boleh nanya apa aja, jangan sungkan pokoknya. Boleh nanya langsung. Sama ya kita tanya banyak banget ya Mbak Vivi ya mulai dari metode yang detail banget kayak misalkan ini aku komennya satu itu variabelnya ganti gitu ini jelek variabelnya gitu ini nggak ngaruh pasti ini yang pakai metode kuantitatif aku tahu oh ini multikolorisme nggak normal datanya gitu-gitu tahu jadi kalau tatap muka gini-gini ya kita tahu gitu ya bayangkan ya teman-teman ya saya di WA kemudian kalian tuh mengirim 50 tiba-tiba ya 50 file Word gitu ya dan isinya ya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika itu aduh aku baca nangis kadang aku juga gitu nah mulai dari situlah aku bilang waduh nih HP ku nih isinya Mas Saute semua ini dan isinya banyak yang nggak jelas juga itu nah makanya yang lebih bagus itu kita nanti langsung konsultasi ke Zoom gitu ya jadi lebih apa ya namanya istilahnya lebih dua arah kan lebih cepat Mbak Vivi ya selesainya ya konsultasi Iya betul. masalahnya beres gitu dan apa namanya yang minggu lalu itu yang pertemuan sebelumnya memang kita kayak hampir 2,5 jam itu beneran kayak aku kayak sidang skripsi gitu teman-teman kayak ayo ini variabelnya apa terus ini datanya dari mana gitu-gitu jadi kayak bener-bener mastiin gitu sih yang semoga yang bulan pertemuan ini nanti ada pembantunya Mbak Wifi tolong ini banyak banget yang tahun kemarin itu kan kayak 50 lebih ya Betul dan betul. ini kayaknya oh iya teman-teman aku kasih tahu aja ya aku itu kalau ikut kursus online gitu ya satu pertemuan bayar 100.000 ingat loh satu pertemuan ya satu tatap muka gitu dan ini kan menurutku ini favorable banget ya menurutku jadi lebih satu pertemuan Mbak Vivi kayak cuma 2 jam cuma bahas kualitatif gitu doang ya kan karena aku basicnya kuanti dan kuali kan dan aku misalkan mau riset kuali yang metode yang terbaru gitu kan aku juga ke UI misalkan ikut mana lagi kan bimbingan kemana gitu mahal loh teman-teman jangan kalau tentang research method gitu tuh aku yakin ya di IG atau itu mahal-mahal itu aku yakin jadi menurutku sih kok ini apa ya namanya
lebih favorit, menurutku lebih acceptable lah gitu. Dan kalian akan ini ya, sekali ikut kelas kita itu kayak semacam, apalagi yang double ikut MPS ya, jadi sekali menyelam minum air 2 kali gitu. Maksudnya tugas MPS itu kadang nyambung dengan tugas karil gitu, dan itu bisa dipakai ke dua-duanya gitu sih. Mbak Vivi ada pertanyaan, Mbak. Boleh minta tolong dijawab nih. Berapa lama waktu yang diberikan untuk tiap tugas? Kalau nggak salah inget itu 2 minggu, ya nggak Mbak Eka ya? Tiap Tergantung tugas. tugasnya, tergantung bentuk tugasnya sih Mbak. Memang 2 minggu, tapi nanti seminggu kedua itu biasanya udah ada saran tugas apa saja, udah ada harus tugasnya apa lagi. Jadi progresnya itu harus tetap ada. Setiap minggu harus tetap ada progresnya. Dan nanti pas pertemuan dengan MS Team ya, biasanya kalau memang ada tutor yang mau mengadakan MS Team atau tatap muka begini, beliau akan mengadakan itu dalam arti kita udah jadi posisi tugas 1, 2, 3. Itu biasanya udah jadi 1, 2, 3 itu udah harus jadi mateng, kita dibaca satu-satu. Terus nanti tiba-tiba udah kita bikin pendahuluan, udah gini tiba-tiba revisi gitu. Tapi nggak dijelasin di mana sih sebenarnya salahnya tuh di mana. Nah, tutor di UT tuh jeleknya di situ gitu. Jadi mereka cuma bilang ini harus direvisi, ini kurang ini gitu aja, tapi nggak ada penjelasannya karena yaitu terbatas. Mereka nggak mau ngadain lebih dari 2 jam untuk Zoom atau tatap muka gini. Bahkan nggak ada 2 jam. Waktu itu saya cuma 1 jam, udah selesai. Gitu. 1 jam Jadi itu untuk berapa mahasiswa-mahasiswa ya Mbak ya? Lebih dari 10 eh, kan ya? lebih dari 10 tiap tutor itu megang bisa sampai 30, 40 mahasiswa. What? Hmm. Aku Mm-mm. Mbak, Dan aku mau 50 lebih nih. tapi itu masalahnya kalau cuman 1 jam dan itu cuman dibaca sekilas-sekilas doang gitu. Jadi yang Iya. mereka baca itu yang kita upload di e-learning itu gitu. Tiba-tiba mohon untuk ini direvisi, bagian ini direvisi, udah gitu aja diperbaiki gitu-gitu. Tapi nggak dijelasin salahnya di mana, kurangnya di mana gitu. Sedangkan kalau di Mas Erik dulu tiap Zoom gini kan, coba deh Mbak, gimana sampai mana progresnya sama Mas Erik ditanya gitu, kita disuruh Absen. share. Jadi di absen di satu. Coba deh Mbak Eka progresnya dari mana gitu. Oke Mas, share sharing screen ya gitu. Dibaca tuh sama Mas Erik teliti satu 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 gitu. Mbak ini kayaknya yang ini variabelnya kurang nih gitu. Mbak ini wawancaranya, coba deh Mbak Eka wawancara si apa dosen akuntansi, ahli akuntansi tuh. Terus coba dosen apa wawancara dari orang koperasi nih Mbak, ya koperasi tentang yang SAK, yang ngeluarin tentang SAKM, PKM itu. Terus coba wawancara ini. Jadi Mas Erik ngasih tugas tuh ke kita tuh tugasnya tuh dalam arti biar progresnya kita tuh ada gitu. Siapa sih siapa sih yang perlu kita wawancara di sini? Karena waktu itu aku kan studi case ya Mas ya. Jadi Mas Erik gitu ngasih saran. Jadi nggak cuman di berarti ini diperbaiki gitu aja nggak, coba deh diperbaiki yang bagian ini harusnya gini, bagian ini harusnya ini, terus ini yang diwawancara tuh harusnya A B C D, terus ini tuh harusnya jadi dikasih sarannya tuh bener-bener mateng, kita jalannya tuh jadi jelas harusnya. Jadi kayak kita tuh dikasih arahan. Kita misalnya kalau mau ke Jakarta, lewatnya tuh stasiun apa aja gitu. Keretanya tuh kereta yang gimana itu dikasih tahu sama Mas Arik detail gitu. Jadi dibedah satu-satu. Dan waktu itu nggak cuman 2 jam, bahkan Mas Arik sampai jam setengah satu. Mas Arik Iya, setengah kita satu selalu malam Mas Arik bablas kalau karil. enggak. Jadi Mas Erik tuh ngeluangin sampai jam setengah satu malam. Itu beneran. Ya ampun, jadi dibedah satu-satu. Mbak Eka nih ada Mbak Nunung nanyain, Mbak Eka itu semester 7 kan nyusun karilnya, Iya, tapi Mbak Eka udah nyolong start karena aku Mbak Eka dari udah ikut. semester 6 udah nyicil.
Gitu. Hmm. Iya Mbak Eka, makasih Aku ya. semester 6 udah nyicil, jadi di semester 7 aku tinggal upload gitu di e-learning. Kalau ada perbaikan dari Mas Arik, Mbak ini diperbaiki dulu ya. Langsung jadi aku perbaiki. Pas udah tak upload di e-learning itu udah nilainya udah sempurna, selalu sempurna. Udah terus pas di akhir dapat nilai 99. 1 poin itu adalah 1 poin karena aku nggak posting jurnalnya. Karena posting jurnal itu bernilai 1 poin. Kalau aku posting jurnalnya ke entah Sinta atau apapun, nah itu dapat 1 poin pasti nilaiku 100 gitu. Jadi 99 itu udah sempurna karena nggak posting jurnal aja gitu. Siap, mantep nih Mbak Eka nih. Nah tuh teman-teman ya, ada saran dari Mbak Eka itu kalau ikut mau tuton web ya dengan pembimbing gitu ya, nanti kalian nggak akan detail dan ingat, kalian kan yang menentukan nilainya itu adalah dosen pembimbing sama dosen penguji kan. Nah sebelum ke sana, kalian usahakan ikut Zoom dulu atau ikut konsultasi dulu. Dan apa yang kita sarankan atau yang kita konsultasikan, kalian wajib ini diselesaikan gitu ya. Jadi supaya ketika pas Zoom, ketika ketemu tuton, kemudian dosen pembimbing gitu, jadi udah bener mateng gitu ya, udah ini. Dan aku yakin deh, aku lebih rigid daripada uh, dosen gitu ya, dosen kalian, karena ya namanya riset itu kita harus apa ya namanya fair-fairan aja gitu ya kan. Kadang komentarku juga pedas gitu ya, tanya Mbak Vivi sama Mbak Eka gitu ya, biasanya komentarku sangat pedas gitu. Kalau aku bilang no ya no, kalau aku misalkan oh ini jelek ya aku bilang jelek, kamu belum baca gitu. Aku bilang ya memang beneran belum baca gitu. Kadang isinya ChatGPT ini sampah, ini nggak ada isinya, ini apa ya istilahnya, ini ya apa, kalimat itu kayak bener-bener kayak kalimat mesin gitu yang tidak berisi gitu. Jadi aku kayak ganti gitu gitu sih. Kalau nggak percaya tanya Mbak Eka sama Mbak Vivi. Jadi aku lebih apa ya, orangnya objektif gitu ya. Itu sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Satu pertanyaan lagi deh. Yuk, silahkan yang mau nanya. Malam, Kak. Ya. Silahkan. Ya, Siapa? dengan saya Lailatul Husni, biasa dipanggil Husni. Izin tanya, Kak. Jadi kan, ini kan kita ke karir ya. Kan tugasnya itu kan tadi yang aku lihat tugas 1 itu kan yang ditanya tentang judul. Jadi sebelum kita ke judul itu kan kita harus tahu isi apa yang harus kita teliti. Jadi sebelum mulai tutor, persiapannya itu minimal udah baca-baca itu dulu ya, kayak apa namanya tadi? Jurnal. Ya, buku Jurnal-jurnalnya dulu gitu. 40. Ya, Kan ya betul. kebetulan ini mungkin karena lagi overload pengiriman, jadi modulku tuh kan belum ada. Kalau misal aku baca yang di apa namanya di layar, kebetulan mata aku tuh nggak kuat baca lama gitu. Jadi lebih baik gimana ya, Kak? Ya gimana kalau ingin membaca pakai Kindle atau apa ya? Kalau nggak kuat di layar nanti baca di buku gitu atau jurnalnya di download kemudian ini apa di print gitulah ya. Nah Oh, ini atau 10 kalau di UT biasanya cuma 10 ya Mbak Vivi ya di awal ya, tapi cuma kalau aku sih 10 itu totally ini kayak kurang gitu, kayak masih gerambiang gitu ya kalau aku sih gitu 5 ya. jurnal, 5 buku kalau nggak salah, Mas. 5 jurnal 5 buku ya. ya. Nah itu bolehlah nanti dibaca-baca dulu dan ditambah jurnalnya tadi sampai 40 lah minimal. Kemudian dibikin pendahuluannya dulu, judul terakhir gitu. Yang penting pertanyaan penelitian tuh udah aku kasih underline. Pertanyaan penelitian tuh yang wajib dan yang visible gitu ya. Pertanyaan misalkan pertanyaannya lah, ntar jangan-jangan yang kualitatif gini, bagaimana cara meningkatkan motivasi para fresh graduate agar nasionalisme meningkat, tidak kabur dulu aja gitu. Itu susah kayak gitu tuh.
Jadi jangan bunuh diri gitu ya. Namanya pertanyaan penelitian tuh yang sempit-sempit aja gitu. Misalkan tadi tentang pendidikan gitu ya. Misalkan bagaimana, misalkan tadi yang education ini ya, yang pertama tadi nanya ya tentang PAUD education, apa preschool education gitu. Misalkan bagaimana cara kompetensi apa yang perlu ditingkatkan oleh guru PAUD gitu. Nah, itu kan nanti bisa kita gali wawancara, bisa pakai data kualitatif, survei gitu-gitu. Jadi lebih bisa menjawab gitu ya, bisa terjawab lah pertanyaan penelitian. Itu sih saran aku. Baik, terima kasih Kak Erik. Oke. Mas Erik nih ada pertanyaan dari Mbak Cindy. Mau tanya, ingin meneliti tapi datanya diambil 5 tahun sebelumnya. Itu apakah masuk metode kuantitatif? Iya, boleh. Yang namanya kuantitatif kan ada time series ya, datanya dari tahun ke tahun ya, 5 tahun sebelum, misalkan 2000 atau bahkan 10 tahun gitu ya. Kalau aku 10 tahun, misal 2011 sampai 2021 gitu. Boleh aja time series kuantitatif. Oke. Oh ya, mengingatkan ya teman-teman yang hadir di Zoom Open Class malam hari ini, jangan lupa diisi untuk presensi absennya ya. Dan ada promo untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung di Bimbel Kelas Online. Untuk peserta Open Class, itu masih ada harga promonya. Nah, boleh dibaca ya di chat untuk harga-harga yang menarik. Masih cintanya di awal kita juga harus upload jurnal dan buku referensi ketentuan juga, atau upload kirim link ke jurnal aja. Gimana Mbak Vivi tugasnya? Di awal kita juga harus upload jurnal dan buku referensi. Untuk upload kirim. Yang kalau yang 5 jurnal, 5 buku itu nanti diambil intisarinya dan linknya juga harus disertakan di situ. Nanti biasanya kalau dosen pembimbingnya itu benar-benar detail, tapi jarang ya, mereka akan langsung buka link yang kalian sertakan di situ di e-learning. Pasti kan diposting di e-learning ya untuk tugas-tugasnya. Nanti mereka akan download dan mereka akan cek benar-benar apakah sesuai kerangkanya apa enggak gitu. Oke, jawab ya. Baik, next. Teman-teman nanti ketika Karil itu akan ada beberapa materi dari saya gitu ya. Kemudian akan ada sesi one on one di mana nanti saya akan mengomentari satu persatu hasil Karil kalian sebelum ke Tuton gitu ya. Dan nanti beberapa suplemennya itu nanti akan ada di e-learning ya Mbak Vivi ya. Iya. Di learning gitu ya, terutama di e-learning Karil gitu ya. Jadi nanti bisa diakses di sana, teman-teman gitu. Nah, ini berapa contoh cara mencari referensi, teman-teman. Nah, tuh kan bagaimana tips ini. Tuh, ini menjawab semuanya ya, teman-teman ya. Bagaimana mencari jurnal, ini tips untuk pencarian referensi. Jadi nanti ada macam-macam jurnal ya. Jurnal yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia gitu ya, atau dibilangnya di sini kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dari Sinta gitu ya. Kemudian dari Perpustakaan Nasional di situ juga ada banyak contoh-contoh banyak jurnal gitu, dan ini gratis ya. Nanti kalian bisa mengakses dari sana gitu. Dan untuk Google Scholar itu juga bisa di sana, tetapi kalian ingat banyak yang jurnal yang kita tidak kadang jurnalnya berbayar atau enggak gitu ya. Nah, nanti biasanya kalau yang berbayar itu tidak bisa di-download, kalau yang open access bisa gitu. Nanti kalau nggak bisa di-download gimana Kak? Caranya dari lewat aplikasi ini ya, Sci-Hub itu ya, yang aku share
di sebelah kiri pojokan kiri bawah gitu ya. Di situ ada Sci-Hub di sini. Nah, ini. Nah, itu di sini nanti kalian bisa nyari-nyari, langsung tinggal copy paste gitu ya. Nah, ini akan aku praktekkan ya teman-teman ya. Nih, teman-teman aku sebenarnya juga jangan dikira nggak pusing. Kalau riset pusing nih, lihat nih. Aku tuh sekarang lagi riset tentang ini ya, apa namanya, role model tentang leadership gitu ya. Misalkan aku nyari di Google Scholar gitu. Misalnya tentang role model, ini misalkan aku tentang role modeling in leadership gitu kan. Aku nyari Google nggak ketemu gitu kan. Ya udah aku berarti aku akan nyari di Google Scholar gitu ya. Aku pengen copy keywordnya apa atau judulnya apa gitu kan. Nah, biasanya kalau aku buka gini, kalau dia berbayar nih, ini nggak bisa di-download biasanya. Kalau dia misalkan tentang, oh ini ternyata judulnya ini, oh iya benar, baca dulu nih abstraksinya. Kalau mau download, itu baca dulu abstraksinya, relate nggak dengan penelitian kalian gitu ya. Misalkan, Mas Erik, maaf, ini Mas Erik udah share screen ya? Belum muncul nih, Mas. belum muncul. Ya, Udah muncul, Mbak. iya udah muncul sekarang. Nah, ulangi ya. Misalkan tadi aku pengen nanya tentang nyari referensi tentang role model gitu ya. Nah, ini aku kasih kata-kata supaya lebih spesifik gitu. Misalkan role modeling in leadership, bridging the gap between top and middle management dah. Nah, ini ternyata ada nih ketemu nih kan. Oh, ini ternyata nggak bisa di-download gitu kan. Nah, dari sini misalkan ini nggak bisa di-download, langsung aja copy DOA-nya di sini. Klik DOA kan, DOA-nya. Nah, copy URL-nya ke sini, gitu ya, ke SC Hub. Langsung set. Nah, ini bisa di-download. Akhirnya, yang ini misalkan mula-mula berbayar. Nah, ini bisa kalian nikmati lah istilahnya yang bisa di-download supaya kalian bisa membacanya gitu. Cara membacanya gimana, Kak? Baca dulu ininya, abstraksinya. Abstraksi itu isinya adalah latar belakang, terus dia itu neliti apa, ngomongin apa, hasilnya apa, kemudian implikasinya apa. Tuh, jadi lebih ringkas kan. Habis itu langsung ke mana? Ke kesimpulan. Ini kesimpulannya apa sih gitu ya? Langsung ke kesimpulan. Langsung setelah kesimpulan conclusion kan. Bingung nanti kalian kalau ngelihat baca datanya kan. Apalagi bahasa Inggris nih, nangis. Nah, langsung implikasi for the future research. Udah selesai. Oh, ternyata ini ngomongin ini loh. Gitu. Terus kalian kalau, oh ini kayaknya mirip deh. Aku tuh pengen neliti ini gitu. Pengen detailnya. Langsung ke metodenya. Kalian kan pengen niru nih metodenya apa. Nah, ditiru nih. Langsung ke part metode, research method gitu. Nih, measure. Dia itu ngukur-ngukurnya pakai apa. Terus metodenya apa nih. Pasti ada kalau jurnal yang internasional ya maksudnya yang dia kualitasnya bagus. Ciri-ciri kualitasnya bagus itu apa gitu. Ciri-cirinya adalah yang tadi lengkap gitu. Dia metodenya lengkap, ada novelty, kemudian dia istilahnya sampelnya banyak gitu. Sampelnya kalau cuma 10 gitu mang ini kalau kuantitatif ya harus minimal 100 atau enggak 1000 gitu. Kalau yang jurnalnya yang bagus. Itu sini. Nah, Kak, pakai AI boleh nggak gitu kan sebenarnya boleh-boleh saja siapa yang nggak ngelarang gitu kan sudah ada AI gitu misalkan ini ChatGPT aku itu pakai teman-teman ChatGPT Premium ya kalau kalian
pakai ChatGPT yang jangan yang gratis gitu, harus pakai yang premium gitu kan. Misalkan kalau aku nih contohnya adalah jurnal role modeling gitu kan, tuh aku ini dulu promptnya yang bagus gitu. Misalkan carikan jurnal terindeks Scopus terkait proses role modeling tentang ini gitu kan. Nanti pasti ini kalau yang premium dia bagus, dia akan mau melampirkan ininya jurnalnya gitu ya tentang ini gitu kan. Pasti pusing nih. Nah, baru ini aku kasih kayak semacam isinya kan. Nah, tolong intisarikan gitu. Apa jurnalnya itu aku kata-katain gitu ya. Intisarinya istilahnya kadang aku upload juga di sini. Tolong intisarikan gitu. Jangan kayak langsung buatkan kalimat untuk pendahuluan, ya nggak kayak gitu juga pakai AI. Itu kalau aku yang menilai pasti tahu gitu. AI itu hanya untuk istilahnya mencari ide gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, kalau kalian bingung atau kalian istilahnya pakai bahasa Inggris pusing gitu kan, dan lagi overwhelm, boleh tadi diupload gitu tentang misalkan diupload terus kamu tanya tentang bagaimana cara ini apa namanya ringkasannya apa gitu. Misalkan aku alternatif hierarki gitu-gitu. Misalkan ada kaitkan dengan tujuan organisasi gini-gini. Jadi lebih ke apa ya namanya? Kayak memberikan insight gitu. Misalkan aku tolong ini berikan jurnal gitu ya tentang ini referensinya API style. Ini boleh banget gitu. Nah, seperti ini boleh. Terus pakai konsensus. Biasanya kalau konsensus lebih ini ya, lebih ilmiah gitu. Atau humanize AI, lebih ini humanize. Ini kalau premium boleh, tetapi tidak untuk di copy paste langsung gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk mencari gitu. Jurnalnya apa aja, Kak? Aplikasi AI-nya apa aja? Kalau aku cukup 2 sih. Misalkan aku tuh cukup 2 atau 3. Misalkan aku pakai ChatGPT gitu ya. Kemudian aku pakai apa ini? Perplexity gitu ya. Misalkan nih, carikan jurnal berkualitas terindeks Scopus terkait proses role modeling pada organisasi level operasional, middle dan top management berikut linknya sehingga aku bisa download gitu. Jadi langsung oh dia ngomongin ini. Tapi ini aku baca dulu misalkan ini di OI-nya kan. Nih aku baca dulu gitu. Dia pasti bisa diklik gitu dan bisa di nih nah biasanya ada bawah-bawahnya lagi. Cuma kalau bawah-bawahnya nyambung tapi nggak terlalu nyambung. Jadi kalian sendiri yang promptnya gitu. Jadi promptnya yang lengkap, tidak apa-apa dan ini tujuannya untuk literatur review gitu ya. Tidak untuk misalkan begini. Tolong bikinkan literatur review kajian teori untuk bab 2 tentang penelitianku ini yang jenis judulnya ini. Ya nggak kayak gitu juga kali ya. Jadi kalian mencari jurnal itu yang membantuan AI itu akan lebih relate gitu ya. Tadi misalkan pakai ini kan ini banyak banget nih. Misalkan aku pakai tadi yang ini aja yang aku judulnya aja ya udah aku spesifik. Ini aja masih banyak banget nih. Ada 22.000 result. Apalagi yang cuma misalkan manajemen stres, ada ratusan ribu gitu kan. Jadi kalian lebih spesifik atau lebih dibatasi dengan nih misalkan scenes gitu ya. Sejak tahun 2021. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia kualitatif gitu ya, biasanya membutuhkan kualitatif history, dia butuh yang namanya grand teori yang lebih tua kan lebih bagus gitu ya. Artinya dia lebih zaman old gitu akan lebih bagus. Jadi tidak selalu yang baru itu dipakai gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Misalkan perpustakaan online tadi ya, perpustakaan itu e-source perpustakaan. Nih, untuk perpustakaan nasional teman-teman, jadi kalian nanti wajib yang namanya login gitu ya. Misalkan kalian ingin
berlangganan gitu. Ini gratis teman-teman semuanya karena aku udah punya akun jadi langsung aja gitu. Resource. Nih, misalkan seperti ini nih. Karena aku biasanya minta login ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian bikin dulu resource-nya itu pakai apa namanya, register dulu, dan itu pasti ada ininya, apa namanya, nih misalkan OneSource ID, kalian ada keanggotaan gitu. Nah di sini akan diminta untuk masukkan ID-nya. Dan di sini lengkap ya teman-teman ya, sesuai dengan yang aku share di PPT itu di sini semuanya ada gitu ya. Nih, jadi kalian nanti akan sudah pernah baca berapa kali gitu ya. Ini kan tadi aku kliknya keanggotaan kan. Jadi nanti kalau nyari jurnal itu dari e-resource. Tadi kliknya di sebelah. Ini karena statusnya apa, internetnya agak lemot ya teman-teman ya. Nanti klik aja e-resource, nanti kalian pasti diminta untuk nah nih login nih kayak gini nih e-resource. Ini adalah nanti semua bahan-bahan untuk nyari jurnal. Di sini semuanya ada nih, dari Open Access Journal, Bloomberg, dari buku Sage Books, terus kemudian dari Kompas. Ini semuanya akan ada gitu kan. Nih nge-lag. Nah, di situ semuanya nanti akan ada ya, jurnal baik di Perpustakaan Nasional gitu, semuanya lengkap nih. Taylor and Francis ini kan mahal teman-teman nih. Kalau kalian download dari Taylor and Francis, kemudian Braille online gitu, akan mahal, sehingga mau nggak mau ininya apa? Kalian kalau ambil dari sini akan gratis gitu ya, kalau dari Perpustakaan Nasional. Kemudian dari Sinta Jurnal, misalkan jurnalnya Sinta misalkan. Nih, Sinta Jurnal dari sini kalian misalkan tentang tadi education. Nah, di sini banyak banget tentang education and learning. Nah, misalkan tentang biologi apa-apa di sini ya tinggal dicari aja gitu ya. Tentang matematika, di sini banyak jurnal tentang matematika. Tinggal
baca aja, nanti diminta untuk register gitu ya. Jadi kalian harus register dulu dan gratis ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi nanti tidak ada alasan ya teman-teman ya. Cara mencari jurnalnya juga udah aku kasih tahu, link-linknya juga udah ada, terus beberapa resource-nya juga udah ada gitu ya. Kalau nggak bisa di download nanti bisa pakai yang gratis gitu-gitu. Jadi semuanya itu ada, tinggal kalian mau dan ada eksekusi untuk berusaha atau enggak aja sih. Mungkin dari saya cukup sampai di sini Mbak Vivi dan Mbak Shirley gitu ya. Nanti akan aku buka 2 pertanyaan gitu ya untuk siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih banyak Mas Erik atas materi yang telah disampaikan. Pastinya sangat bermanfaat bagi para peserta Open Class malam hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya kembali, silakan ketik pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand. Itu ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat, Mbak Shirley. Iya Mas, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Margaret. Tips cara baca cepatnya, Mas Erik. Tadi udah aku kasih kan? Ayo nyimak enggak? Baca dulu abstraksinya dulu ya. Kalau mau baca abstraksinya apa, terus dia relate atau enggak sama yang mau kamu teliti, lari ke kesimpulan gitu kan. Oh, ternyata relate dan aku tertarik, baru ke metode gitu. Variabelnya apa, independennya apa, dependennya apa gitu. Kalau mau kualitatif, metodenya apa, wawancaranya siapa aja yang diwawancara gitu ya. Gitu. Oke, ini untuk pertanyaan kedua Mas Erik. Referensi buku atau jurnal yang nanti boleh dipakai, apakah harus dari 5 tahun terakhir saja atau boleh lebih? Kalau jurnal itu memang tergantung jenis penelitiannya sih. Kalau dia research-nya quali gitu ya, biasanya minta grand teori, semakin old teorinya akan semakin bagus gitu ya. Tetapi kalau dia maunya dia pakai yang istilahnya fenomenologik yang terkini ya 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi tergantung dengan penelitian gitu. Asalkan dia relate gitu ya. Bahkan kalau studi yang beneran studi itu dia harus bisa menjelaskan kesinambungan antara yang lama, yang menengah, kemudian yang terbaru gitu ya. Dia bisa jelasin gitu. Bahkan kayak perkembangan SAK gitu ya, perkembangan SAK UMKM. Dulu kan belum ada gitu kan. Misalkan. Terus di tengah-tengah zaman karena perekonomian itu istilahnya mulai tumbuh dan Indonesia ekosistemnya adalah UMKM gitu, maka dibuatlah ekosistem ini. Kemudian apalagi kemarin COVID gitu diubah lagi. Nah itu sih ya, jadi tergantung penelitiannya gitu. Oke, 2 pertanyaan ya tadi Mas. Iya boleh Cukup? Mbak. Satu Boleh. lagi nih Oh, terakhir boleh. ya. Oke, untuk teman-teman, barangkali ada yang masih mau ditanyakan. 1 pertanyaan terakhir. Nah, Oh itu iya. ada yang nanya mengenai jadwal Zoom. Jadwal Kalau Zoom. untuk Zoom, itu nanti akan dilempar ke grup biasanya, ya. Nanti kita akan sinkron jadwalnya Mas Erik sama jadwal teman-teman gitu. Jadi biar semuanya tetap bisa hadir di Zoom, gitu ya. Kalau untuk jadwal. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaannya dari teman-teman. Sudah tidak ada yang ditanyakan kembali. Oke, baiklah. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka selesailah agenda Open Class kita malam ini.
Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Erik Setiawan atas ilmu yang telah dibagikan pada malam hari ini. Semoga materi yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, saya mengingatkan kembali bimbel kelas online hadir untuk membantu teman-teman semua, dan tentunya jangan lupa promo spesial masih berlaku untuk peserta open class malam ini. Promo spesial untuk paket SIPAS mulai dari 199.000 untuk 6 matkul, dan paket custom mulai dari 59.000 per mata kuliah. Jangan sampai kelewatan, segera daftar di www.bimbelclassonline.com dan tingkatkan pemahaman materi kalian bersama tutor terbaik. Oke, untuk menutup open class hari ini, saya izin untuk pantun sebentar. Belajar rajin penuh semangat agar prestasi makin meningkat. Di bimbel kelas online ilmu didapat, mari bergabung, jangan sampai terlambat. Sekian dari saya, Shirley Febrianti, selaku MC dan moderator pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di agenda selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Sehat teman-teman semuanya.